Ya, kembali lagi di channel Amin Random. Kita mau lanjutin proses berbenah si MT25 ini. Jadi setelah kemarin kita benerin beberapa PR yang perlu dikerjakan, ada salah satunya yaitu area komstir. Jadi si komstir ini menurut pemilik sebelumnya memang sudah waktunya untuk diganti karena memang agak oblak katanya. Dan memang ketika saya coba juga, kita dorong, kita rem depan ya, terus kita dorong, itu ada kayak ada bunyi glek gitu ya, kayak emang bergerak si komstirnya. Dan ketika saya pakai riding juga, ketika membelah jalur yang ada, misalkan ada retakan atau lubang atau bahkan polisi tidur, itu si handlingnya kayak ada goyang dikit. Jadi memang sudah fix positif si komstirnya ini harus diganti. Nah, untuk gantinya ini saya pakai bukan komstir asli bukan bawaan Yamaha. Jadi saya ganti ke bearingnya. Kalau yang standar tuh kan bearing yang bola-bola besi itu. Nah, di sini saya ganti ke komstir dengan bearing bambu yang istilahnya tapered bearing kali ya, yang chamfer bearing, yang pokoknya bearingnya agak miring. Karena kebetulan ukurannya sama. Nah, ini ada sesuatu yang agak menarik juga sih buat saya. Jadi ketika beli bearing ini, saya sempat nanya ke bengkel motor, harga bearingnya kalau bearing bambu ini di bengkel tuh rata-rata di 200 ribuan, 200 ribu lebih sih sebetulnya. Nah, kalau yang Yamaha asli bawaan ini di 400 ribuan kalau nggak salah. Jadinya saya beralih ke bearing bambu karena lebih murah dan harusnya sih lebih kuat ya, karena motor-motor besar pun banyak kan pakainya bearingnya yang chamfer seperti itu, bearing bambu seperti itu. Dan saya nyarinya kemarin karena tahu ukurannya nih, udah tahu nih jenis kode bearingnya, yaitu kalau nggak salah 32005 sama 32006 32026 ya, lupa lah. Nah, kalau saya beli di toko bearing, ini harganya bisa lebih murah. Kayak misalkan kalau di bengkel itu 200 sekian ribu ya, itu belum sama ongkos pasang loh. 200 sekian ribu. Ini kalau di toko bearing tuh di bawah 150 ribu bisa dapat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja bongkar motornya, mudah-mudahan gak ada kendala. Untuk dapat mengakses komstir, kita perlu membuka bagian-bagian yang menempel pada segitiga atas dan bawah. Dari mulai headlight, tang, suspensi, dan roda ya. Beberapa part memang perlu dilepas secara keseluruhan, tapi ada juga beberapa part yang cukup dengan membukanya saja dari dudukannya tanpa melepasnya dari motor. Oh ya, kondisi roda atau bagian depan motor ini harus bebas ya. Jadi di sini saya menggunakan balok kayu untuk mengganjalnya di bagian depan. Tapi ternyata
untuk komstir Yamaha MT25 ini tidak ada permukaan lebih yang bisa digunakan untuk memukul keluar si komstir ya dari bibirnya itu, terutama pada bibir bagian atas. Ini pasti bakal susah sih buat melepasnya. Untuk bagian bawah masih ada, tapi permukaannya tetap sangat kecil. Tapi kayaknya nggak akan segampang itu juga untuk dilepas. Di sini saya menggunakan obeng min untuk membuat celah pada komstir. Ini caranya dengan memukul dari samping. Saya juga membuat batang besi ini untuk dipukul mendorong si komstir dari bawah ya. Tapi ternyata prosesnya tetap sulit. Ini proses ini tuh saya memakan waktu kurang lebih ya 1 jam lebih sebetulnya, mungkin hampir 2 jam. Dan saya rasa ini terlalu lama sih. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan mini grinder untuk membuat sedikit coakan pada bagian dalam lehernya ya. Setelah membuat coakan, proses pembukaan jadi lebih mudah. Hal yang sama dilakukan untuk komstir bagian bawah. Soalnya saya nggak mau ribet. Dudukan komstir yang di segitiga bawah, saya membuat coakan dengan gerinda semacam garis. Ini buat dudukan pahat ya, yang nantinya dipukul mendorong si ring komstir ini supaya lepas. Nah, ini dia jenis bearing bambu yang saya gunakan. Ukuran 32005 untuk komstir atas dan 32006 untuk komstir bawah. Untuk merek bearingnya sendiri saya menggunakan merek Koyo. Karena komstir original Yamaha sendiri juga dia menggunakan merek Koyo ini juga ya. Jadi sama-sama buatan Jepang. Tapi tipe bearingnya aja yang berbeda. Nah, untuk mempermudah pemasangan, di sini saya memasukkan ring komstir yang nantinya nempel di rangka tuh, di lehernya ya, ke dalam freezer. Jadi minimal 1 jam lah ya mungkin, supaya ukurannya lebih menyusut, jadi pemasangan bisa lebih mudah. Sambil menunggu, kita pasang bearing pada segitiga bagian bawah. Untuk bearingnya sendiri, ini wajib menggunakan grease atau stemplet. Dan pastikan si grease-nya ini masuk ke dalam sela-sela bearing. Gak usah pelit soal penggunaan grease-nya ya, lebih baik kebanyakan daripada kurang ya. Pemasangan bearing bisa dipukul dengan menggunakan pipa yang ukurannya sesuai dengan diameter ring pada bagian dalam bearing. Setelah dipukul, pastikan posisi bearing rapat sampai dudukan segitiga bawah. Kalau sudah, lalu tinggal pasang kembali seal bawaannya. Sebelum memasang komstir, di sini saya merapikan coakan yang saya buat tadi, pakai mini grinder tadi ya.
supaya memudahkan siapapun yang mengerjakannya kalau suatu saat nanti perlu ganti komstir lagi. Setelah segitiga bawah dipasang, pasang juga seal dan baut penguncinya di bagian atas. Di sini saya memasang shock breakernya untuk sementara. Jadi ini cuma buat ngecek apakah baut komstirnya udah cukup kencang atau belum, dengan menggoyangkan si shocknya ke depan belakang. Kalau masih longgar, komstir bisa dikencangkan lagi ya. Tapi periksa juga untuk putaran komstirnya. Jangan sampai seret ketika baut dikencangkan. Jadi intinya si segitiga ini jangan oblak ketika didorong, tapi enggak seret juga ketika diputar. Jadi ya kekencangan bautnya harus pas lah. Kalau dirasa sudah oke, tinggal mengencangkan baut penguncinya. Sisanya kita tinggal memasang kembali part-part yang kita bongkar sebelumnya ya ke posisi semula. Masih ada beberapa hal yang ingin saya benahi di motor ini. Tapi untuk video kali ini saya rasa sampai sini dulu aja. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di video yang lainnya.